Tahapan persalinan normal. Tahapan persalinan ada 4, kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Tahapan pertama atau kala 1 atau kala pembukaan. Kala 1 adalah fase di mana ibu mengalami pembukaan dari 1 sampai 10 cm. Kala 1 dibagi jadi 2, yaitu fase laten dan fase aktif. Kala 1 fase laten, yaitu fase di mana serviks mengalami penipisan dan pembukaan 1 sampai 4 cm. Biasanya berlangsung selama 8 sampai 12 jam, bahkan lebih jika kontraksi tidak adekuat. Kala 1 fase aktif, yaitu fase pembukaan 4 sampai 10. Biasanya pada fase ini kontraksi mulai adekuat. Lama pada fase ini biasanya sekitar 6 jam, tapi jika kontraksi lebih baik maka bisa lebih cepat. Tahapan kedua atau kala 2 atau kala pengeluaran atau disebut juga mengejan. Kala 2 persalinan atau fase di mana bayi lahir, yaitu dimulai saat pembukaan 10 cm hingga bayi lahir. Pada kala 2 ini terdapat tanda-tanda dan gejala-gejala, yaitu dorongan meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, dan vulva anus membuka. Jika ini persalinan yang pertama kali, maka berlangsung selama 1 sampai 1,5 jam. Dan jika bukan persalinan yang pertama kali, maka berlangsung selama setengah jam. Lalu akhir pada kala ini dokter akan melakukan episiotomi, yang itu untuk melebarkan jalan lahir jika ditemukan. Tahapan ketiga atau kala 3 atau kala pengeluaran plasenta. Pada kala 3 biasanya dikenal dengan fase di mana plasenta lahir. Lama persalinan pada kala 3 biasanya sekitar 30 menit. Dan untuk membantu pengeluaran plasenta, biasanya penolong persalinan akan melakukan manajemen aktif pada kala 3, yaitu dengan menyuntikkan oksitosin selama 10 menit, melakukan penegangan tali pusat terkendali, dan masasa uterus. Selama 10 menit kita lakukan suntik oksitosin, di mana suntik tersebut merangsang kontraksi uterus, sehingga bisa kontraksi dengan baik dan plasenta bisa lahir dengan normal. Setelah dilakukan penyuntikan oksitosin, biasanya penolong persalinan akan melihat tanda-tanda pelepasan plasenta. Tanda-tandanya yaitu tali pusat memanjang dan terjadi semburan darah secara tiba-tiba. Setelah itu kita masase uterus. Gunanya yaitu untuk merangsang kontraksi di mana menjepit pembuluh darah sehingga tidak ada berdarah yang keluar. Yang terakhir, tahapan keempat atau kala 4 biasanya disebut dengan fase observasi atau fase pengawasan. Pada fase ini yang harus kita observasi yaitu KU ibu, perdarahan, kontraksi, dan TTV. Pada fase observasi yang kita lakukan selama 2 jam, itu dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama observasi tiap 15 menit pada 1 jam pertama, dan setiap 30 menit pada jam kedua. Pada fase observasi selama 2 jam tersebut, biasanya ibu mengalami masa-masa kritis, yaitu ibu bisa mengalami shock, kadang perdarahan yang banyak. Dan pada observasi pada keadaan umum ibu, yang kita observasi yaitu apakah keadaan umum ibu baik, sadar, lemas, atau tidak sadar sama sekali. Sedangkan pada TTV yaitu kita cek tekanan darah, nadi, suhu, dan kita ukur kontraksinya. Lalu kandung kemih. Jika kandung kemih penuh, maka kontraksinya jelek. Setelah itu kita ukur stili fundus uterina, apakah ada sesuatu yang tertinggal di dalam atau tidak. Itulah
beberapa tahap persalinan yang harus kita ketahui. Jadi, jangan khawatir apabila kita melakukan persalinan normal ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.